Hubungan subjek-objek ini linier. Ini non-linier. Saya akan menyasar terus paradigma kita karena ini paling tidak ada ruangnya untuk dijelaskan. Semuanya terpaku kepada sesuatu, langsung teks, tidak pernah memahami konteks. Jadi selalu gagal paham, diajak ngomong, tidak nyambung. Ya. Apa? Pada non-linier, ingat, subjek, perspektif. Jadi nanti itu di buku, kalau teman-teman membukukan materi Islam Pemuda dan Perubahan Sosial, paling pertama, lembaran pertama Anda bikin glosarium. Apa yang dimaksud dengan perspektif, apa yang dimaksud dengan adaptif, apa yang... Iya kan? Karena banyak sekali kata-kata baru. Apa itu? Buka kamus gitu. Siapa suruh mau pakai bahasa lain, nggak paham sendiri, bahasa sendiri. Perspektif subjek terhadap objek adalah fakta. Fakta. Sementara linear itu, objek sama dengan fakta. Objek sama dengan fakta. Subjeknya mana? Kali 0. Kamu nggak dianggap. Pada linear, ini spidol, ya. Ya faktanya spidol. Memang faktanya spidol jadinya kan? Itu linear. Kalau perspektif kamu bisa pakai ganti. Kalau perspektif subjek adalah fakta baru, ya kamu bisa lakukan apapun terhadap objek. Kamu mau bilang ini spidol, kamu mau bilang ini ngadu, terserah lu. Karena kamu yang akhirnya membentuk sebuah fakta. Jangan dulu langsung sampai kepada ini kan nanti jadinya kebenaran objektif karena ini kumulatif, kolektif. Banyak sekali gitu. Akumulasi disepakati, ada konferensinya, kemudian disepakati, maka disebutlah, namanya akumulasi kebenaran, kebenaran kolektif atau kebenaran objektif. Itu yang berlaku pada sains kan, ya jadi data, nah itu yang dianggap kebenaran. Tapi itu kan masih ada tingkatannya, ada namanya kebenaran universal. Jadi kebenaran objektif pun masih bisa dibantah. Jadi bukan banyak-banyakan, karena ada nilai kualitas di balik nilai kuantitas. Kalau di sini kan hanya kuantitas akan diperlihatkan. Makanya selalu dilihat banyaknya. Gitu. Jadi perspektif terhadap subjek terhadap objek yang disebut fakta. Di sini objek itu sama dengan fakta, subjek tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan apresiasi, tidak dianggap. Apapun yang hadir sudah disebutkan dari awal, maka kamu tidak berhak mempertanyakan, terima aja jadi kebenaran. Iya kan? Makanya kalau ada anak nakal dilabel nakal bisa dimarahi, itu dibenarkan. Kenapa? Karena itu faktanya, kalau orang nakal ya dipukul. Itu fakta yang Anda bangun, misalnya di lingkungan keluarga. Karena modelnya adaptasi aja langsung, tidak pernah mengkritik kenapa harus dipukul. Memang dia mesin yang tidak akan bisa balik lagi menjadi tidak nakal misalnya. Nakal juga apa maksud kita? Dia cuma mungkin hanya eksplorasi, kita sebut dia nakal karena apa? Pelabelan. Terlanjur di label secara sosial karena kita terlempar kepada sebuah fakta. Fakta-fakta kita anggap itu bahwa itulah yang paling benar. Tidak ada koreksi, makanya nalar tidak nyala di sini, tidak bisa mempertanyakan, tidak menggugat, tidak ada. Fungsi nalar itu hampir akan nihil. Subjek tidak mendapat tempat. Maka objek lebih tinggi dibanding subjek. Sementara di sini subjeklah yang menentukan fakta. Objek itu ditentukan oleh subjeknya. Hanya saya selalu bilang, apa-apa tidak akan apa-apa kalau tidak diapa-apain. Paham nggak itu? Ini tidak akan pindah. Kalau saya tidak komen, saya tidak kasih gerak. Jadi dia tidak akan apa-apa kalau saya tidak apa-apain. Begitu peran pentingnya saya sebagai subjek kehidupan. Kalau saya tidak ngapa-ngapain, tidak komen, tidak apa, nggak terjadi sesuatu. Dia akan tenang-tenang aja seperti itu. Tapi karena begitu saya berkorespondensi dengan dia, saya sebut dia spidol, saya pakai dia untuk menulis, saya membuat
objek ini menjadi berarti karena saya berperan kepada objek ini. Makanya apa-apa tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak diapa-apain. Pertanyaannya, selama ini kamu di mana sebagai subjek kehidupan? Kalau kamu menihilkan peranmu sebagai subjek, pertanyaannya, ini ya, kalau kamu nihil ini ya, kalau ini nihil ya, maka kamu sebagai abid dan kamu sebagai khalifah itu nihil, jadi dongeng, dongeng, dongeng. Kalau kamu sudah menganggap ini dongeng kosong dalam dirimu bahwa kamu adalah abid dan kamu adalah khalifah, kamu akan bilang Al-Quran itu hoax. Semakin kamu pegang Al-Quran berinteraksi, kenapa kamu nggak bisa membunyikan dirimu sebagai ahli ibadah dan sebagai pemakmur dunia? Karena kamu nihil. Apa nihil? Kamu menihilkan dirimu sebagai subjek. Kenapa kamu nihil secara subjektif? Karena kamu berparadigma yang seperti memperlakukan dirimu sebagai mesin. Namanya itu adalah paradigma behavioristik, paradigma mekanistik, deterministik. Nanti googling sendiri. Nanti kalau mau tahu akarnya ada, nanti cerita lain. Itu lebih bagus kalau tidak model kayak gini, karena kalau begini kan nggak asik lah ya. Lebih enak itu diskusi kita sambil ngopi, sambil apa gitu, tak jelasin gitu. Biar tak cungkil-cungkil semua itu akar-akar itu, aduh gitu. Kamu rasa nggak di mana peranmu khalifah? Saya pengen teman-teman kami itu refleksi. Bagaimana kamu khalifah? Kamu bentrok di dalam internal kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nihil. Kenapa? Paradigmamu keliru. Selama kamu tidak mau memperbaiki paradigmamu, kamu akan jadi dongeng ini. Di sisi lain, sisi pengetahuan kamu membenarkan, sisi internalisasi kamu susah untuk internalisasi. Karena ruh dan akalmu tidak mendapatkan tempat dalam paradigmamu.